dengan memperlihatkan seorang pria yang mengendarai mobilnya. Pria itu mengikuti sebuah mobil di belakangnya. Setibanya di tempat sepi, pria itu dengan sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Pemilik mobil depan langsung keluar dan marah mobilnya ditabrak. Dia lalu memfoto mobilnya yang lecet untuk bukti asuransi. Tiba-tiba, pria misterius itu menikamnya dan membunuhnya dengan sadis. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Tae-sok jenuh dan berharap segera menyelesaikan satu kasus agar bisa segera berlibur. Dia diberitahu anggota timnya jika ada gangster di luar tempat kasino. Tae-sok pun keluar dan menghampiri tempat kasino tersebut. Dia juga menghajar para gangster yang mencoba menghalanginya. 킵니다. 날도 형님, 형님, 길도 막히고 좀 가세요. 뭘로 먹어? 그러니까 그 참, 하세요. 네. Di tempat lain, si bos gangster yang bernama Dongsu berlatih memukuli samsak. Tiba-tiba asistennya yang bernama Oh Seong melapor jika ada polisi yang berbuat onar di kasinonya. Dongsu lalu meminta anak buahnya untuk membereskan seseorang yang ada di samsak tersebut. Setelah itu, Dongsu menelpon atasannya Tae-sok. Dia tidak terima Tae-sok membuat onar di tempatnya, padahal Dongsu sudah menyuap atasan Tae-sok. Atasan Tae-sok juga kesal dengan sikap Tae-sok yang susah diatur. Dia berjanji akan segera menanganinya. Adegan kembali ke Tae-sok yang ditelepon oleh atasannya. Di sini tampak jelas jika Tae-sok tidak respek dengan atasannya sendiri. Dia lalu menyandra salah satu anak buah Dongsu untuk mengantarkannya ke TKP pembunuhan di awal film. 형님, 왜 이러세요? 차비 새끼야. 아이고, 배 형사님 출동 중에 어디 갔다 오셨? Setibanya di sana, Tae-sok langsung memeriksa keadaan si korban. Dia juga memeriksa bagian belakang mobil. Tae-sok melihat ada bekas lecet pada bagian mobil belakang. Setelah itu, atasan Tae-sok mengadakan rapat dengan tim Tae-sok. Atasan Tae-sok sangat kesal dengan tim Tae-sok yang tidak becus menangani kasus. Tae-sok memberitahu atasannya jika kasus yang dia selidiki adalah kasus pembunuhan berantai. Namun atasan Tae-sok justru memarahinya karena tidak mempercayai asumsinya tersebut. Bahkan atasan Tae-sok mengungkap jika Tae-sok hanya berambisi mendapatkan promosi. Tae-sok pun kesal dan pergi meninggalkan ruangan tersebut begitu saja. Di sisi yang lain, Dongsu mengadakan pertemuan dengan ketua gangster lain bernama Sang-du. Meskipun mereka di jalur bisnis yang berbeda, namun mereka tetap satu induk. Dongsu ingin kelompok mereka bisa berdamai, namun Sang-du justru meminta Dongsu memberikan wilayah kekuasaannya. Oh Seong sangat kesal kepada bosnya karena Sang-du terlalu kelewatan. Asisten Sang-du tidak terima. Oh Seong memarahi bosnya dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Dongsu tiba-tiba bangun dan menghajar asistennya sendiri. Lalu dia juga mencopot gigi taring asisten Sang-du. Dia lalu memasukkan gigi asisten Sang-du ke gelas minuman Sang-du. Dongsu memperingatkan Sang-du agar dia mau menerima tawarannya untuk berdamai. Sang-du yang sedikit ketakutan pun menyepakatinya. Setelah itu Dongsu hendak pulang. Oh Seong meminta agar dia mengantar Dongsu, namun Dongsu ingin pulang sendiri. Di tengah perjalanan tiba-tiba Dongsu ditabrak seseorang. Dongsu pun keluar, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Tiba-tiba pria misterius itu menikam Dongsu. Lalu terjadilah pertarungan di antara keduanya. Si pria misterius, sebut saja si Devil, memilih kabur karena Dongsu bukanlah calon korban yang mudah dibunuh. Dia kabur setelah menabrak Dongsu. Singkat cerita, Dongsu segera mendapatkan perawatan intensif karena keadaannya begitu kritis setelah menerima beberapa tikaman dari si Devil. Di saat itu juga Oh Seong mengerahkan anak buah Dongsu untuk menyerang markas Sang-du. Dia menduga jika Sang-du lah yang menyerang bosnya. Sementara itu si Devil juga mendapat luka tusukan. Akan tetapi dia menjahit lukanya sendiri dengan staples. Setelah itu dia pergi ke tempat peternakan anjing. Dia akan membunuh salah satu anjing, namun pemilik memergokinya. Naasnya pemilik anjing justru jadi korban dari si Devil.
상도 아니야. Singkat cerita, Dongsu kini mulai pulih. Dia memberitahu Oh Seong jika pelaku yang menyerangnya bukanlah Sangdu, karena pelaku tidak memiliki motif saat menyerangnya. Dia hanya beraksi secara acak dengan siapapun yang dia pilih. Dongsu lalu menulis sebuah catatan dan memberi Oh Seong sebuah tugas. Tak lama, Taesok mendatangi Dongsu. Dia ingin Dongsu memberikan keterangan mengenai pelaku yang menyerangnya. Namun Dongsu enggan memberikan keterangan. Dia ingin menangkap pelakunya sendiri. Dongsu yakin jika dia bisa menemukan pelaku lebih cepat daripada polisi. Taesok yang kesal pun lalu pergi dari sana. Ternyata Taesok mencari tahu dengan menyelidiki mobil Dongsu. Dia kembali melihat bekas lecet di bagian belakang mobil. Taesok semakin yakin jika orang yang menyerang Dongsu merupakan orang yang sama yang telah melakukan pembunuhan berantai. Adegan kembali ke Dongsu yang kini dijenguk oleh Sangdu. Namun dia justru menghinanya. Dongsu dengan ragu bertanya apakah Sangdu yang ingin membunuhnya. Sangdu membantah jika dia berniat membunuhnya. Dongsu tidak mungkin saat ini masih hidup. Sangdu memperingatkan Dongsu jika Dongsu seharusnya malu diserang oleh seseorang yang tak memiliki kekuasaan. 자, Dongsu kini kesal dengan si Devil. Dia berusaha mendapatkan sketsa wajah si Devil. Lalu dia memerintahkan Oh Seong untuk menemukan si Devil. Di sisi yang lain, si Devil melihat seorang supir truk yang diminta hadiah ulang tahun anaknya. Namun si supir justru memarahi istrinya. Akhirnya si Devil membunuh si supir. Dia menasehati si supir jika si supir yang salah bukan salah anaknya. Lalu si Devil mengendarai truk si supir. Dia terkejut ternyata si supir sudah menyiapkan kue ulang tahun. Dia hanya ingin memberi surprise anaknya. Akan tetapi si Devil sudah tidak peduli dan memakan kuenya. Tiba-tiba ada seseorang yang merupakan rekan si supir mengejutkan si Devil. Si Devil justru kegirangan dan kembali beraksi. Setelah beberapa saat, Oh Seong melapor jika dia sempat mendapatkan sedikit informasi tentang si Devil. Namun si Devil sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Oh Seong lalu menyerahkan pisau si Devil kepada Dongsu. Setelah itu, Dongsu menelpon Taesok. Dia memberitahu jika dia tahu sedikit informasi tentang si Devil. Taesok yang antusias segera menemui Dongsu. Dongsu mengungkapkan jika dia tidak terima si Devil merusak reputasinya. Dia ingin membuat perhitungan dengannya. Dongsu memberikan kunci mobil bekas dikendarai si Devil. Dia ingin mereka bisa saling tukar informasi. Dongsu akan memberikan bantuan tenaga dan juga biaya. Akan tetapi mereka tetap berkompetisi. Siapa yang lebih dulu menangkap si Devil berhak membawanya. Taesok pun setuju, meskipun dia tidak mengira akan bekerja sama dengan gangster. Dongsu juga menunjukkan rekaman Taesok sebagai jaminan kerjasama mereka. Taesok kesal dengan Dongsu telah membodohinya. Dia langsung merusak alat perekam itu. Namun Dongsu juga sudah menyiapkan CCTV di ruangan itu. Akhirnya mau tak mau Taesok menerima kesepakatan itu tanpa bisa mengkhianatinya. Setelah itu Taesok memberitahu timnya jika dia akan bekerja sama dengan gangster untuk memecahkan kasus si Devil. Tapi Taesok ingin mereka menangani kasus itu tanpa sepengetahuan atasannya. Taesok juga mengungkapkan jika mereka tidak sepenuhnya mempercayai gangster. Dia berniat akan menangani para gangster setelah kasus si Devil selesai. Mereka semua, baik tim Taesok maupun geng Dongsu, langsung melakukan penyelidikan. Pada malam harinya, Oh Seong diperintahkan Dongsu untuk menghabisi Songdu dengan pisau si Devil. Oh Seong menyelinap ke kamar Sangdu. Dia lalu menghabisi Sangdu dengan meninggalkan pisau si Devil tetap menancap. Keesokan harinya, polisi dan agen forensik menyelidiki kematian Sangdu. Teman Taesok yang merupakan petugas forensik memberitahu ada kecocokan DNA dari pisau itu dengan DNA kelima korban pembunuhan. Taesok langsung menyadari jika pembunuhan Sangdu adalah ulah Dongsu. Singkat cerita, Taesok kembali mendatangi Dongsu. Dia yang tidak terima mengajak Dongsu berkelahi. Namun Dongsu dengan mudah melumpuhkan Taesok. Lalu Dongsu mengaku jika dia memang membunuh Sangdu. Namun rencana mereka akan tetap sama, yaitu menangkap si Devil. Akan tetapi kini polisi bisa mendapatkan petunjuk dengan pisau si Devil. Setelah insiden itu, berita tentang adanya kasus pembunuhan berantai pun menyebar. Kepolisian menugaskan unit kriminal untuk menangani kasus itu, sedangkan tim Taesok tidak diberi bagian untuk menanganinya. Sementara itu Dongsu melayat ke pemakaman Sangdu.
Asisten Sang-du sinis dan menaruh curiga kepada Dong-su. Namun Dong-su mengungkapkan jika Sang-du adalah temannya. Di sisi yang lain, si Devil yang tidak terima namanya dicoreng oleh orang lain juga mendatangi rumah duka Sang-du. Dia lalu memberi sebuah catatan untuk memberitahu asisten Sang-du jika ada yang menggunakan pisaunya. Si Devil melirik Dong-su. Asisten Sang-du mempercayainya karena Dong-su lah korban selamat dari si Devil. Adegan kembali ke Dong-su. Dia ditelepon oleh Tae-sok yang ingin memberitahunya sesuatu. Setibanya di sana, Tae-sok mengajak Dong-su menyelidiki mobil si Devil. Tiba-tiba mereka berdua diserang oleh anak buah Sang-du. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Dong-su dan Tae-sok kini saling menyelamatkan satu sama lain. 정리할 거니까. 야, 이거 Singkat cerita, Dong-su dan Tae-sok berhasil mengalahkan anak buah Sang-du, sedangkan si Devil kembali beraksi. Keesokan harinya, Tae-sok diberi misi untuk menyelidiki kasus penculikan. Namun, Tae-sok ingin memprioritaskan kasus si Devil karena sangat berbahaya. Atasannya memarahinya dan memberitahu jika kasus si Devil sudah ditangani oleh unit kriminal. Akhirnya Tae-sok mematuhi perintah atasannya tersebut. Setelah itu Tae-sok membantu istri korban penculikan. Tae-sok dan timnya merekam percakapan si istri dengan penculik melalui telepon. Lalu Tae-sok membuat siasat untuk menyerahkan uang tebusan kepada si penculik. Singkat cerita, si istri mendatangi kedai makanan tempat pertemuan dengan si penculik. Namun dia begitu gugup hingga dengan santainya memberikan uang tebusan ke pemilik kedai. Hal itu membuat si penculik mencurigainya. Untung saja Tae-sok mempergoki si penculik. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Singkat cerita, si penculik berhasil melarikan diri. Anggota tim Tae-sok memarahi pemilik kedai yang meminta koper si istri. Pemilik kedai memberitahu jika si penculik yang menyuruh menerima uang tebusannya dan dia diberi imbalan $20. Setelah itu Tae-sok dan timnya terpaksa mencari botol minuman yang sempat dipegang oleh si penculik. Mereka harus mencari botol itu ke tempat daur ulang botol. Akhirnya mereka berhasil menemukan botol yang mereka cari. Tae-sok lalu meminta teman forensiknya untuk menganalisa sidik jari yang di botol. Singkat cerita, Tae-sok ditelepon rekannya itu. Dia memberitahu jika sidik jari si penculik sama dengan sidik jari si Devil. Tae-sok pun kembali bersemangat dan kini berhasil menemukan rumahnya. Setibanya di sana, Tae-sok bertemu dengan ibu si Devil. Ibunya memberitahu jika si Devil sudah lama tidak pulang. Tae-sok lalu menyelidiki kamarnya. Dia melihat sebuah foto yang ada di kamar itu. Tae-sok mencocokkan foto itu dengan sketsa dari Dong-su dan hasilnya sangat mirip. Setelah itu Tae-sok menghubungi Dong-su. Dia memberitahu jika dia kini sudah berhasil menemukan identitas si Devil. Akhirnya tim Tae-sok dan anak buah Dong-su berkolaborasi. Meskipun awalnya mereka sempat bersih tegang, mereka menyusuri semua tempat yang kemungkinan menjadi tempat singgah sementara si Devil. Namun pencarian mereka masih nihil. 지금부터 사람들 눈에 안 띄게 각 팀장은 8시간마다 한 번씩 나간다. 공기 숙박 여관 이런 거가 시장이나 대형마트 Di lain hari, Dong-su menunggu bis. Dia merasa kasihan dengan seorang siswi SMA di sebelahnya. Dong-su lalu memberikan payungnya. Tiba-tiba Tae-sok menghampiri Dong-su. Dia lalu menasihati siswi SMA jika dia tidak boleh mudah mempercayai seseorang. Terlebih Dong-su adalah seorang gangster. Namun bagi siswi SMA itu justru Tae-sok yang lebih mirip seperti gangster. 이번에 진짜 내가 아주 좋을 Pada malam harinya, Dong-su mengadakan pesta untuk mempererat kerjasama mereka. Asisten Dong-su dan anggota tim Tae-sok kini juga mulai dekat. Tiba-tiba tersiar berita pembunuhan. Dong-su meminta semua orang untuk memperhatikan berita itu. Dong-su terkejut korban pembunuhan itu adalah siswi SMA yang dia beri payung. Dia yang geram langsung mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan si Devil di sekitar TKP. Singkat cerita, Oh Seong mencurigai seseorang yang diduga si Devil. Dia meminta agar hanya 3 tim saja yang mengawasinya. Mereka bersiap ke tempat persembunyian.
Tak lama kemudian datang sebuah mobil. Taesok dengan hati-hati mengamati si pengendara mobil itu. Orang itu benar-benar si Devil, namun dia juga mencurigai tempat itu. Akhirnya dia langsung tancap gas. Taesok yang siaga langsung mengejarnya. Dongsu yang bersiap dari tadi juga sempat menabraknya. Namun si Devil masih bisa lolos. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara mobil Taesok, Dongsu dan si Devil. Setelah beberapa saat, akhirnya Dongsu berhasil menabrak mobil si Devil dan Taesok hingga membuat mereka terhenti. Dongsu langsung keluar untuk menangkap si Devil, namun si Devil sudah lari. Lalu kembali terjadi aksi kejar-kejaran. Singkat cerita, mereka berpencar untuk menyergap si Devil. Tiba-tiba Oh Seong diserang si Devil. Dia terlibat pertarungan dengan si Devil. Dongsu mendengar suara teriakan Oh Seong. Dia langsung menuju ke TKP, namun Oh Seong sudah dalam keadaan terluka parah. Oh Seong menunjukkan arah pelarian si Devil. Dia meminta Dongsu untuk mengabaikannya dan mengejar si Devil. Setelah beberapa saat, Dongsu melihat jejak darah. Dia mengikuti jejak darah itu yang masuk ke sebuah tempat karaoke. Dongsu menyusuri tiap ruangan, hingga tibalah dia curiga dengan salah satu ruangan. Wanita di ruangan itu bernyanyi dengan tampak ketakutan. Dongsu lalu diberitahu persembunyian si Devil. Dia lalu mendobrak pintu itu dan menghajar si Devil. 벨트맨 이 새끼야. 내가 Setelah itu Dongsu menyeret si Devil. Dia membawa ke tempat sepi. Dongsu yang selama ini geram dengan kelakuan si Devil melampiaskannya dengan memukuli si Devil. Namun si Devil justru tertawa dan terus memprovokasi Dongsu. Akhirnya Dongsu bersiap untuk memenggalnya. Tiba-tiba sebuah mobil meluncur dan menabraknya. Taesok pun keluar dan membawa si Devil. Dia memberitahu si Devil jika dia akan menahannya. Taesok lalu membawa si Devil ke kantor polisi. Keesokan harinya, berita tertangkapnya si Devil menjadi berita besar. Sedangkan Dongsu kini menjadi buronan. Semua anggotanya ditangkap polisi. Lalu Taesok menginterogasi si Devil. Akan tetapi si Devil terus mengelak mengakuinya. Bukti yang ditemukan juga belum cukup kuat. Hal itu membuat Taesok sangat kesal dan ingin membunuhnya. Singkat cerita, tibalah di hari persidangan. Si Devil masih belum bisa ditetapkan bersalah. Tiba-tiba pengacara penuntut memanggil seseorang saksi yang merupakan korban si Devil. Dia adalah Dongsu. Sebelum persidangan, Taesok menemui Dongsu. Dongsu yang kesal karena dikhianati Taesok menghajarnya. Akhirnya Taesok mengungkapkan jika dia meminta bantuan Dongsu untuk menyerah dan menjadi saksi. Tentu saja Dongsu menolak menyerahkan diri. Namun Taesok menunjukkan rekaman saat Dongsu mengakui telah membunuh Sangdu. Dongsu semakin kesal dan hendak membunuh Taesok. Namun Taesok memberitahu jika Dongsu juga akan mati jika membunuhnya. Dongsu pun tidak peduli. Adegan kembali ke persidangan. Dongsu lalu memberikan kesaksian sebenar-benarnya. Dia bercerita jika dia sempat melakukan perlawanan saat si Devil hendak membunuhnya. Dia juga langsung membuat sketsa wajah si Devil untuk mencarinya. Namun pengacara si Devil mengungkapkan jika bukti itu belum bisa diterima. Akhirnya Dongsu menunjukkan sebuah bukti luka di tubuhnya. Dia juga memberitahu jika si Devil punya luka di dada kirinya saat Sangdu melakukan perlawanan. Dongsu juga meminta petugas untuk memeriksa jari tangannya yang penuh luka. Akhirnya si Devil ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Setelah itu polisi hendak menurunkan seorang napi. Anak buah Dongsu yang dipenjara menyambut kedatangan bos mereka, yaitu Dongsu. Dongsu mengamati sekitar dan melihat si Devil. Dia tersenyum puas karena bisa melihat si Devil. Si Devil pun begitu terkejut dan ketakutan dengan kehadiran Dongsu. Adegan kembali menunjukkan saat Taesok meminta bantuan Dongsu. Ternyata Dongsu mau membantu dengan menyerahkan diri, tapi dia meminta agar ditempatkan di penjara yang sama dengan si Devil. Lalu film pun berakhir, cuy. 그래야지.